Melalui aplikasi ini, karyawan bisa melakukan request item. Untuk mengaksesnya sendiri, itu bisa dengan mengklik menu request item. Setelah itu, nanti akan muncul list history laporan request item, dan untuk membuat request item bisa klik tambah, kemudian isi form pengajuan. Di sini akan ada nomor transaksi, tanggal, jam, nama lengkap, dan gudang yang akan otomatis terisi. Jadi, user bisa mengisikan detail unit, upload foto lampiran, dan juga catatan. Kemudian bisa disimpan untuk diajukan ke admin. Setelah form pengajuan terisi, isikan item yang ingin di-request. Pilih dari list item yang tersedia dengan mengklik centang. Dan jika sudah tercentang semua, klik simpan, lalu ubah quantity dari setiap item. Setelah itu, klik kembali dan klik ajukan ke admin. Kamu sudah membuat pengajuan untuk request item. Nah, selanjutnya kita akan coba akses dashboard dari PIC subgudang. Ini mereka akan bisa mengakses menu utama sesuai dengan hak akses dan juga menu inventory. Nah, untuk stok keluar sendiri, ini adalah stok yang keluar dari gudang mereka sendiri, dan ini nanti bisa kita lihat detailnya. Nah, ini contohnya adalah transaksi stok keluar ya. Ini nanti bisa kita terima ataupun bisa kita simpan. Jadi yang muncul tadi adalah request yang diajukan oleh karyawan yang ada di subcluster. Nah, jika memang ditolak, ini bisa diklik tolak dan input catatannya. Tetapi jika memang disetujui, bisa disimpan sebagai stok keluar. Dan di sini admin wajib untuk memberikan barang tersebut kepada user yang mengajukan pengajuan request item tersebut. Nah, ini tadi, jadi yang sudah kita buat requestnya melalui mobile apps, itu statusnya sudah berubah menjadi selesai. Dan di sini kita juga bisa melihat kartu stok, tetapi khusus untuk gudang yang dia pegang saja ya. Jadi, tidak bisa melihat gudang utama ataupun gudang lain di subcluster lain. Nah, ini bisa kita filter juga berdasarkan kategori, merek, dan juga tanggal. Juga bisa diekspor. Dan di sini juga ada stok masuk. Jadi di sini kalau misalkan dari subcluster ingin merequest barang ke admin inventory utama, ini nanti bisa menginputkan informasi transaksi stok masuknya berupa catatan. Kemudian bisa memilih barang dan juga menginputkan quantity yang diajukan. Nanti bisa disimpan, lalu bisa dikirim pengajuannya. Nah, setelah itu, admin dari gudang itu juga bisa melakukan stok opnam. Jadi bisa dibuat stok opnam, bisa diedit stok aktualnya. Dan jika memang masih ada yang diperlukan, jadi misalkan datanya belum lengkap, itu ketika diklik kembali, apa yang sudah di-inputkan itu akan tersimpan. Dan juga ketika stok opnam perlu lampiran berupa foto ya, untuk setiap penyesuaian barang yang dilakukan. Kemudian untuk admin dari subgudang itu memang bisa muncul untuk akses fitur master, tetapi jika dibuka itu nanti akan diarahkan ke dashboard. Jadi tidak bisa menambahkan barang, gudang, merek, dan juga hal lain. Nah, selanjutnya kita akan coba akses admin melalui akses rule dari inventory gudang pusat.
Role ini bisa mengakses beberapa menu seperti master, kartu stok, stok keluar, stok masuk, dan juga stok opnam. Untuk stok keluar sendiri, ini merupakan stok masuk yang diajukan oleh sub gudang. Jadi ini sifatnya pengajuan, contohnya ini kita bisa tolak dan sampaikan catatan dan konfirmasi, atau juga bisa kita simpan sebagai stok keluar dari gudang utama ke sub gudang. Nah, selanjutnya ini kita juga bisa pilih sub gudang terlebih dahulu, lalu pilih item, dan kita bisa lihat kalau misalkan kontennya 0 tidak bisa dilakukan. Ini contoh ada barang yang ada stoknya ya, kita tambahkan, lalu kita pilih sub gudang dan kita simpan stok keluar. Nah, kemudian di sini ini bisa kita lihat ada draft yang sudah kita buat sebelumnya. Ini bisa kita lihat detailnya. Dan di sini kita juga bisa membuka data untuk stok masuk. Untuk menambah stok masuk, bisa klik tambah stok masuk. Kemudian, kamu bisa mengisikan catatan untuk menjadi informasi dari transaksi stok masuk tersebut, dan juga memilih barang yang akan dimasukkan ke dalam inventory. Kamu bisa pilih kategori ataupun pilih merek untuk memfilter semua barang yang tampil, atau juga kamu bisa melakukan search dan bisa memilih barang yang kamu butuhkan. Setelah kamu menambahkan semua, kamu bisa klik simpan dan kamu bisa mengubah quantity masuk. Nah, jika dirasa sudah sesuai, kamu bisa menyimpan stok masuk. Klik simpan stok masuk kembali untuk memastikan bahwa data yang diisikan sudah benar. Jika ada yang belum sesuai, kamu bisa klik cancel dan kembali mengedit. Nah, itu tadi transaksi yang kita buat. Kita juga bisa melihat detail dari transaksi tersebut. Nah, kita juga bisa mengekspor semua daftar stok masuk tersebut. Setelah itu, kita juga punya menu yang bernama stok opnam. Menu ini berfungsi untuk menyesuaikan stok aktual dan juga stok yang ada di dalam sistem. Untuk menambah stok opnam, bisa klik tambah stok opnam. Nanti kita akan bisa melihat semua barang yang ada di stok gudang utama. Kita bisa melakukan penyesuaian jika memang stok yang ada di gudang tidak sesuai dengan stok yang ada di sistem. Jadi tinggal diketik saja untuk stok aktualnya. Dan sistem akan bisa menghitung berapa penyesuaian yang dilakukan. Nah, setiap ada penyesuaian ini, user harus menuliskan catatan dan juga lampiran file. Untuk lampiran file, kamu bisa klik dan juga pilih folder, kemudian klik upload. Nah, button akan berubah jika sudah ada file yang berhasil diupload. Nah, setelah itu kamu bisa menyelesaikan STL.
Kemudian itu tadi data stok oknumnya. Di dalam dashboard, admin bisa menambahkan master untuk gudang, kategori, merek, satuan, dan juga barang. Untuk gudang sendiri, itu nanti kita bisa tambahkan dan mengisi nama gudang, kode gudang, lokasi dengan memilih subcluster yang sudah terdaftar, serta penanggung jawab. Dan bisa mengisikan deskripsi sebelum akhirnya menyimpan gudang tersebut. Nah, kita bisa melihat detail, melakukan editing, dan juga menghapus. Nah, selanjutnya ada master kategori, di mana kita bisa mengkategorikan setiap barang. Ini contohnya kita tambahkan, ada kategori spare part mobil, kita buat kodenya dan juga nama, serta deskripsi. Lalu bisa kita simpan. Ini kita bisa edit, lihat detail, dan juga hapus. Kemudian di sini juga ada master merek. Jadi kita bisa menambahkan merek yang ada pada setiap barang kita. Isikan deskripsi, lalu simpan, dan data berhasil. Bisa dilihat detail serta diedit. Dan di sini juga ada daftar dari satuan yang digunakan untuk setiap barang. Jadi kita bisa isikan kodenya, lalu bisa isikan nama dan juga deskripsi. Setelah itu bisa kita simpan, dan terakhir di sini kita bisa menambahkan barang yang digunakan dengan mengisi nama barang, part number, kategori, merek, satuan, dan juga deskripsi. Lalu bisa kita upload untuk foto barang yang akan tampil di tabel. Setelah kita simpan, ini contohnya produknya sudah berhasil kita tambah, bisa kita lihat detail, kita edit, dan juga kita hapus. Kemudian, admin juga bisa mengakses menu kartu stok. Menu ini dibuat untuk melihat stok dari setiap barang yang ada di gudang. Nah, untuk admin gudang pusat, itu bisa memiliki wewenang untuk melihat kartu stok di setiap subgudang. Jadi nanti bisa dipilih saja gudang yang diinginkan, terus juga bisa memfilter berdasarkan kategori serta merek, dan juga bisa melihat stok pada tanggal tertentu. Nah, ini di sini ada stok awal, stok masuk, stok keluar, penyesuaian, dan juga stok akhir. Nah, ini contohnya ada yang sudah pernah kita sesuaikan sebelumnya dari stok opnam, nanti akan terlihat. Nah, untuk kartu stok ini juga bisa diekspor dalam bentuk PDF supaya ini tidak bisa dirubah. Dan itu tadi tutorial untuk keseluruhan modul inventory dari aplikasi Intigrama.